Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan bab masih mengenai sinkronisasi. Pada kali ini kami akan membahas topik empatnya, yaitu mengenai bounded buffer problem. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya Dani Ruliansyah dan rekan saya Reza Novia. Untuk pembahasan pada kali ini terdapat 7 topik, yang dimana yang pertama ada definisi, dan yang kedua ada tujuan, dasar bounded buffer problem, contoh penyelesaian sederhana, keuntungan bounded buffer problem, tantangan, dan juga kesimpulan. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk yang 4 bagian sebelah kiri saja, yaitu mengenai definisi, tujuan, dasar bounded buffer problem, dan juga contoh penyelesaian sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama di sini definisi. Apa sih bounded buffer problem? Jadi bounded buffer problem ini merupakan situasi di mana terdapat sebuah buffer atau area penyimpanan sementara yang memiliki ukuran terbatas. Dalam kasus ini terdapat 2 jenis proses. Satu untuk proses penambahan data ke buffer atau biasa disebut dengan produser, dan satu lagi untuk mengambil data dari buffer atau yang biasa disebut sebagai konsumen. Lalu untuk yang kedua ada tujuan. Di sini bounded buffer problem memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengkoordinasikan proses-proses agar tidak ada konflik, menghindari buffer yang penuh atau kosong secara bersamaan, dan menjaga keseimbangan antara proses menambah dan pengambil data dari buffer. Dan untuk yang ketiga di sini ada dasar dari bounded buffer problem. Maksudnya di sini adalah teknik sinkronisasi dasar yang digunakan dalam bounded buffer problem. Untuk teknik sinkronisasi dasarnya sendiri ini menggunakan teknik semafor. Seperti apa? Yang dimana teknik semafor ini membantu mengatur akses dan koordinasi antar proses produksi dan juga proses konsumsi ke buffer dengan kapasitas yang terbatas. Lalu untuk yang keempat ada contoh penyelesaian sederhana. Di sini penerapan bounded buffer problem dalam kehidupan sehari-hari, kami mengambil contoh untuk buffernya itu adalah rak buku. Untuk proses-prosesnya ini ada mengambil buku dan juga menyimpan buku. Nah, di sini itu bounded buffer problem ini mengkoordinasikan bagaimana caranya agar produser ini untuk yang pertama produser. Jadi di sini bounded buffer problem ini mengkoordinasikan gimana caranya agar produser ini ketika ingin menyimpan buku di rak buku atau menyimpan ke buffer, ini buffernya dalam keadaan yang tidak penuh. Dan juga kalau misalnya konsumen, di sini bounded buffer problem ini mengkoordinasikan berusaha agar gimana caranya konsumen ini ketika ingin mengambil buku atau mengambil sesuatu dari buffer, itu yang ada di dalam buffer ini tidak kosong begitu. Jadi gimana caranya dia itu mengatur agar proses masuk dan keluar itu seimbang, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah. Untuk topik yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Reza, saya persilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih keuntungan dari bounded buffer problem sendiri. Nah, berikut adalah keuntungan memahami bounded buffer problem. Yang pertama, pengenalan keamanan dan sinkronisasi. Nah, pemahaman bounded buffer problem membantu dalam memahami tantangan keamanan yang muncul saat dua atau lebih proses berusaha mengakses sumber daya bersama secara bersamaan. Nah, konsep ini seperti sinkronisasi dan penguncian atau locking dapat diterapkan untuk mengatasi masalah deadlock
race condition, dan masalah keamanan lainnya. Yang kedua, pengembangan keterampilan algoritma. Memecahkan bounded buffer problem melibatkan pengembangan algoritma yang dapat mengatasi tantangan konkurensi dan sinkronisasi. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan pemrograman dan desain algoritma, terutama dalam konteks sistem yang kompleks. Yang ketiga, penerapan struktur data dan buffering. Nah, pemahaman bounded buffer problem melibatkan penggunaan struktur data seperti buffer untuk menyimpan dan mengelola data yang dibagikan antara proses-proses yang berjalan secara bersamaan. Ini memungkinkan penggunaan konsep buffering yang relevan dalam berbagai aplikasi dan sistem. Yang selanjutnya, persiapan untuk pemrograman paralel dan distribusi. Dengan memahami bounded buffer problem, seseorang dapat lebih siap untuk terlibat dalam pengembangan sistem paralel dan distribusi yang menjadi semakin penting dalam dunia komputasi modern. Pemahaman ini mempersiapkan pemrograman untuk mengatasi masalah konkurensi dalam pengembangan perangkat lunak yang skalabel. Dan yang kelima, optimisasi kinerja sistem. Solusi yang efisien untuk bounded buffer problem dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja sistem, terutama dalam konteks penggunaan sumber daya secara efisien dan menghindari bottlenecks yang dapat memperlambat eksekusi program. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan pada bounded buffer problem. Apa sih tantangan yang ada di bounded buffer problem sendiri? Nah, berikut ini tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama, race condition. Race condition ini sendiri terjadi ketika dua atau lebih proses bersaing untuk mengakses dan memodifikasi data di dalam buffer secara bersamaan. Jika tidak dikelola dengan benar, race condition dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga dan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem. Yang kedua ada deadlock. Nah, deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka pegang. Dalam konteks bounded buffer problem, deadlock dapat terjadi jika proses-proses tidak dikelola dengan benar dalam mengakses dan melepaskan buffer. Yang ketiga ada starvation. Starvation terjadi ketika satu atau lebih proses tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan aksinya, bahkan jika mereka siap dan memenuhi syarat untuk menjalankannya. Dalam konteks bounded buffer problem, starvation dapat muncul jika proses tertentu terus-menerus terhalangi oleh proses-proses lain. Yang keempat ada overhead synchronization. Nah, penggunaan teknik sinkronisasi seperti penggunaan locking untuk mencegah race condition dapat menyebabkan overhead dalam kinerja sistem. Menemukan keseimbangan yang dapat antara memastikan keamanan dan mengurangi overhead sinkronisasi adalah salah satu tantangannya. Yang kelima ada buffer overflow atau underflow. Nah, buffer overflow terjadi ketika buffer penuh dan proses produk tidak dapat menambahkan data lebih lanjut, sementara buffer underflow terjadi ketika buffer kosong dan proses konsumen tidak dapat mengambil data. Solusi yang efisien harus mengatasi kedua masalah ini. Yang keenam ada efisiensi dan kinerja. Memastikan kinerja sistem yang optimal sambil menjaga integritas data dalam tantangan lain. Desain yang buruk atau implementasi yang tidak efisien dapat mengakibatkan bottleneck dan penurunan kinerja. Dan yang terakhir ada kesesuaian dengan jumlah proses yang berbeda. Nah, bounded buffer problem sendiri harus dapat mengakomodasi jumlah proses produsen dan konsumen yang berbeda secara dinamis tanpa menyebabkan masalah dalam sinkronisasi atau akses ke buffer. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Jadi di sini kesimpulannya adalah bounded buffer problem menggambarkan tantangan dalam mengatur akses ke buffer terbatas. Nah, yang kedua, sinkronisasi seperti semafor krusial untuk menjaga buffer efisien dan aman. Yang selanjutnya, keseimbangan antara proses produksi dan konsumsi mencegah buffer penuh atau kosong secara bersamaan. Dan yang terakhir, konsep ini vital dalam memahami pentingnya sinkronisasi dalam sistem komputer. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.